bagaimana hubungan antara membangun hubungan antara perusahaan dengan suppliernya. Kemudian minggu ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana aspek hukum. Jadi aspek hukum terkait dengan pengadaan suatu barang ataupun jasa. Nah, dan minggu ini kita akan membahas itu. Kemudian nanti Anda akan diberikan tugas juga bagaimana membuat suatu kontrak sederhana untuk jadi supaya latihan nanti Anda diminta untuk membuat suatu surat perjanjian dan sebagainya. Nanti akan saya berikan contohnya, contoh surat perjanjiannya, dan kemudian nanti Anda bisa berlatih untuk membuat surat yang sesuai di situ untuk pengadaan suatu barang ataupun jasa. Oke, nah untuk materi hari ini terkait dengan aspek legal, jadi kita bisa melakukan pengadaan barang, pengadaan sederhana itu kita langsung membeli kepada penjual. Itu pengadaan yang sederhana. Kalau Anda hanya membeli satu karung atau satu unit atau mungkin 10 unit yang jumlahnya masih dengan nominal yang kecil, itu Anda tidak perlu melakukan perjanjian kerjasama. Tetapi kalau Anda melakukan pembelian untuk untuk jumlah yang besar, jangka waktu yang lama, dan harus dipastikan ketersediaan dan kualitasnya, maka sebaiknya Anda melakukan kontrak dan perjanjian di situ. Nah, di kontrak dan perjanjian di sini bisa diterapkan untuk untuk perjanjian pembelian antara kita sebagai katakanlah sebagai bagian procurement atau kita selaku perwakilan perusahaan dengan mitra kita, yaitu adalah supplier yang mensuplai barang, ataupun sebaliknya kalau kita berposisi sebagai supplier, kita bisa melakukan kerjasama dengan buyer. Nah, ini memastikan jadi perjanjian ini memastikan bahwa dari segi hukum kerjasama yang dijalankan ini akan pasti, ada kepastian hukum di sini. Nah, karena kalau tidak ada perjanjian itu bisa saja waktu supplier Anda itu tidak lagi mau menjual produknya kepada Anda. Dan kalau itu tidak dijual kepada Anda, maka produksi Anda akan terganggu, pesanan Anda akan terganggu. Nah, sehingga di sini dibutuhkan aspek legal. Nah, jadi ada yang kita sebut sebagai kontrak. Kontrak ini adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dimaksudkan untuk dapat dilaksanakan secara hukum. Jadi kalau di Indonesia itu ada peraturan terkait dengan kontrak dan perjanjian, itu ada peraturannya. Kemudian di dalam kontrak ini harus menjawab 4 pertanyaan dasar yang ada ini. Apakah ada sebentar ini? Tadi saya salah nulis, saya salah ngetik di sini. Apakah ada kesepakatan di sini? Jadi kesepakatan ini atau pemufakatan ini didasari ada tidaknya 5 unsur esensial, yaitu adalah kesepakatan terkait dengan penawaran dan penerimaan, pertimbangan, niat. Tapi saya salah menuliskan ini, sebenarnya bukan kesepakatan tetapi lebih ke perjanjian.
Jadi dalam perjanjian yang ada ini setidaknya memenuhi 5 unsur esensial ini. Yang berikut adalah penawaran dan penerimaan. Jadi supaya tercapai kesepakatan itu kan ada penawarannya. Katakanlah Anda mau pesan barang ke supplier Anda menawarkannya berapa? Katakanlah Anda menghendaki supaya supplier Anda bisa mensuplai 1 juta unit. Kemudian supplier Anda akan menawar bagaimana kalau dia hanya mensuplai 500.000 unit saja di situ. Nah, tentu saja adanya penawaran dan penerimaan ini disebabkan karena keterbatasan kapasitas, jumlah alokasi, dan sebagainya di situ. Termasuk terkait dengan harga. Harga ini biasanya dalam kita membuat kontrak itu kan ada penawaran terlebih dahulu. Katakanlah 1 unitnya berapa? Oh, 1 unitnya $10. Kalau saya ambil sekian ratus ribu atau sekian ratus ribu unit, boleh nggak harganya turun jadi $8 katakanlah, atau boleh nggak turun jadi $6? Dan di situ pasti akan ada tarik ulur, tidak bisa langsung seperti kita belanja di supermarket gitu. Kalau di supermarket itu kan tulisannya 100.000 ya 100.000 dibayar seperti itu. Nah, kesepakatan ini terkait dengan banyak hal, terkait dengan banyak aspek, terkait dengan beberapa poin kerjasama di sini. Selanjutnya adalah pertimbangan. Pertimbangan, kemudian pertimbangannya apa dilakukan perjanjian ini? Apakah untuk menghindari adanya putus kontrak, menghindari adanya risiko, kemudian menghindari adanya uang yang hilang, dan sebagainya. Kemudian kontrak ini bisa dapat biasanya dilakukan karena untuk menciptakan hubungan secara hukum. Kalau Anda dengan teman Anda ketemu, katakanlah teman Anda supplier suatu produk, kemudian Anda sebagai produsen, katakanlah, kemudian salah satu komponen yang Anda butuhkan itu teman Anda yang mensuplai, katakanlah. Maka di situ hubungan yang tercipta itu kan bukan hubungan hukum, jadi hanya hubungan personal antara Anda dengan teman Anda sebagai suppliernya. Tetapi kalau ada hubungan hukum di sini, maka ada ketentuan, akan ada pasal-pasal yang mengatur terkait dengan apa saja poin-poin yang harus diberikan dan poin apa saja yang tidak boleh dilanggar di situ. Kemudian kapasitas kontrak dan bentuk yang benar di sini ini juga harus kita pahami bahwa kontrak ini untuk berapa lama, kapasitasnya untuk apa, dan sebagainya, bentuknya seperti apa perjanjiannya, siapa saja yang bertanda tangan, kemudian siapa saja yang harus mengetahui di situ. Kemudian apakah perjanjian itu harus diakui dan ditegakkan oleh hukum. Jadi kita harus memahami bahwa perjanjian ini perlu nggak untuk dilegalkan. Kalau tidak ada nilainya, yang tidak ada value yang memadai di situ, ya tidak usah dilegalkan, tidak masalah. Tetapi ketika itu terkait dengan omset penjualan, terkait dengan jumlah produksi, terkait kelancaran produksi, dan sebagainya, maka itu harus dilegalkan. Sebaiknya dilegalkan, sehingga nanti kalau ada kesalahan di situ, ada pelanggaran di situ, kita bisa mendapatkan kepastian secara hukum. Jadi contohnya gini, kalau Anda sudah memiliki perjanjian dengan teman Anda yang supplier tadi secara hukum, kemudian Anda sudah sepakat, teman Anda sudah mau menjual 100.000 komponennya dengan harga yang sudah disepakati, katakanlah 1 unitnya $10, katakanlah. Maka kalau itu sudah disetujui secara hukum, ketika suatu saat terjadi kenaikan di situ, tiba-tiba teman Anda menaikkan harganya, itu tidak akan bisa, karena
di situ sudah disepakati poinnya harganya adalah $10 dengan jumlah unit pemesanannya sekian ratus dengan jumlah unit pemesanannya sekian ratus ribu unit, dan itu tidak bisa sewaktu-waktu dirubah di situ, kecuali di situ ada pasal yang menyebutkan bahwa di dalam peraturan itu harganya bisa berubah sewaktu-waktu atau berubah sesuai dengan kesepakatan di situ. Kemudian kapan kewajiban para pihak ini berakhir? Di sini akan ada di dalam perjanjian itu ada hak dan kewajiban, dan di situ akan ada kewajibannya itu untuk jangka waktu berapa lama di situ. Kontraknya itu untuk berapa lama? Apakah hanya untuk satu kali kontrak, ataukah untuk satu pengerjaan, satu proyek, atau mungkin untuk sekian tahun di situ. Oke. Nah, metode pemutusan kontrak yang paling umum adalah ketika masing-masing pihak melaksanakan kewajiban kontraktualnya. Jadi ini tidak ada perselisihan. Kemudian, ini sebenarnya karena tadi saya translate dari bahasa aslinya, ini perselisihan. Bagaimana jika salah satu pihak melanggar kontraknya, apa yang terjadi di sini bisa saja adalah ganti rugi. Ini adalah salah satu contoh yang apa namanya, yang tertuang di situ. Nah, jumlah ganti rugi ini juga harus disebutkan di dalam perjanjian di situ. Ganti ruginya berapa? Contohnya, Anda sanggup mengirimkan satu kontainer spare part pada setiap tanggal 1 itu harus sudah sampai di pelabuhan di situ. Tetapi ternyata Anda telat di 7 hari. Jadi jam tanggal 8 baru selesai, baru sampai di pelabuhan tersebut. Maka pihak pembeli itu bisa mengajukan gugatan kepada Anda di situ secara hukum dan bisa meminta ganti rugi. Nah, kalau itu sudah dibawa ke ranah hukum di situ, maka selanjutnya akan diselesaikan dengan secara perdata. Tetapi kalau ini di klausul itu sudah ada ganti ruginya, katakanlah setiap hari kalau telat satu kontainer itu maka penaltinya adalah 10 juta, maka ya tinggal dikalikan saja karena di dalam perjanjian itu seharusnya sudah disampaikan di situ. Kemudian tipe-tipe kontrak di sini, contohnya penjual berjanji mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli dan sebagai imbalannya pembeli membayar sejumlah uang. Ini bentuk yang pertama, di mana kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini, di mana satu pihak ini membuat janji dan terikat, sedangkan pihak yang lain bebas untuk melakukan atau tidak sesuai pilihannya. Ini disebut sebagai kontrak sepihak. Jadi ada kontrak yang berdasar dua pihak. Jadi antara penjual dan pembeli ini memiliki kesepakatan, atau hanya kontrak sepihak, di mana di satu pihak itu semacam diberikan rantai, diberikan ikatan, tetapi di pihak yang lain itu tidak diberikan ikatan. Contoh-contohnya gini, contohnya kalau perusahaan itu membeli suatu material dari pengepul, katakanlah dari pengepul, di situ sudah ada ikatan perjanjiannya, kalau pengepul telat mengirimkan
maka pengepul akan mendapatkan sanksi. Tetapi sebaliknya bagi si perusahaan itu tidak ada perjanjiannya. Kalau pihak perusahaan itu terlambat membayarkan kewajiban haknya pengepul, itu punishment-nya apa itu tidak ada di situ. Jadi di situ akan ada kontrak sepihak. Ini contoh klasiknya, sebenarnya tadi ada contoh klasik kasus Carrier versus Carbohydrate Smokeball Company, di mana di sini ada sebuah iklan membayar 1.000 pound sterling kepada siapa saja yang membeli bola asap mereka dan masih terkena influenza. Nah, kemudian di sini ada Nyonya Caril membeli dan menggunakan bola asap itu tetapi terkena influenza. Kemudian dia berhasil mengklaim 100 pound sterling. Jadi di sini karena adanya janji di situ, yang berjanji adalah pihak penjualnya, di mana akan membayar 100 pound sterling jika produk yang digunakan itu tidak berfungsi, tidak manjur. Jadi pemberi janji terikat jika penerima janji melakukan tindakan yang dijanjikan pemberi hadiah. Itu contohnya. Kemudian ada essential elemen in bidding contract. Jadi adalah elemen-elemen yang penting maaf tadi ada sedikit gangguan di mana internetnya mati ya. Saya lanjutkan. Di situ ada offer and acceptance, ada penawaran dan penerimaan. Kemudian ada consideration. Consideration ini terkait dengan pertimbangan dan sebagainya. Kemudian adalah intensi terkait dengan apa untuk apa hubungan hukum ini dibangun. Kemudian ada contractual capacity, di mana di situ adalah kapasitas kontrak itu apakah seberapa lama mengikat, seberapa erat mengikat dan sebagainya. Kemudian ada correct form, ini kaitannya dengan form yang sudah sesuai. Kemudian dalam perjanjian dan penerimaan ini sebenarnya dilakukan melalui sejumlah tahapan, di mana dalam perjanjian kerjasama ini ada offer, ada counter offer. Jadi ada dua pihak ini saling memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Jadi sebenarnya ini memiliki kepentingan yang berbeda, di mana pihak pertama menginginkan
gangguan, ada trouble, sehingga pembelajaran kita mungkin terputus-putus. Oke, saya lanjutkan ke bagian ini. Oke. Oke. Apakah suara saya terdengar jelas di sana? Karena tadi internetnya mati-mati. Jelas, Pak. Jelas. Jadi tadi sudah 3 kali mengalami koneksinya terganggu ya. Oke, jadi ini tadi terkait dengan kontrak itu intinya masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda. Di sini ada offer, penawaran, counter offer. Jadi ibaratnya kalau orang Jawa itu kan biasanya dinyang atau di apa namanya, dinyang atau dinego ya di situ. Ya, seperti itulah kalau Anda lihat ibu-ibu di pasar tawar menawar barang ya kurang lebihnya sama maksudnya. Dan tapi ini dituangkan dalam poin-poin kerjasama biasanya. Kemudian sampai nanti menjadi acceptance. Acceptance ini adalah titik yang bisa diterima oleh kedua-duanya. Dan kemudian untuk kontrak ini bisa diwujudkan dalam bentuk express term atau implied terms di sini. Jadi ada termin-termin atau termin-termin yang bisa digunakan untuk perjanjian. Ada yang pertama express term ini katanya dengan oral statement. Jadi oral statement itu ya hanya kata-kata saja. Sama mungkin teman Anda menawarkan suatu bisnis katakanlah. Dia menawarkan bisnis dengan variasi A, B, C, keuntungannya A, B, C, D, E katakanlah. Begitu dijalani kok tidak sesuai di situ. Nah, kalau oral statement ini tidak memiliki kekuatan hukum. Tidak memiliki kekuatan hukum karena kecuali kalau ada saksi dan kemudian ada laporan dan sebagainya atau mungkin rekaman dan sebagainya itu bisa memiliki kekuatan. Tapi kalau hanya 2 orang saja di situ yang membuat kesepakatan ini akan lemah di situ. Jadi contohnya contoh kecilnya gini, Anda pesan ke teman Anda suatu barang katakanlah, suatu meja atau suatu kursi katakanlah. Ternyata setelah jadi meja yang dipesan itu tidak sesuai dengan yang Anda terima. Katakanlah mejanya panjangnya 1 meter, tapi setelah sampai mejanya panjangnya hanya 80 cm di situ. Maka di situ tidak akan sulit untuk ditelusuri siapa yang salah di situ. Kalau si penjualnya tadi mau ngeyel itu kan tinggal kan tidak ada buktinya karena perjanjian itu kan hanya dari mulut ke mulut saja. Berbeda kalau ditulis. Nah, ditulis ini pun juga sama. Ditulis ini ada saksinya atau tidak di situ, ada materainya atau tidak. Ini juga memiliki kekuatan yang berbeda. Nah, kemudian yang berikutnya kontrak itu akan lebih kuat ketika menggunakan kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Katakanlah
ditandatangani di depan notaris, ditandatangani di depan notaris, ada saksinya dan sebagainya. Itu pun masih bisa terjadi sengketa. Apalagi kalau yang hanya mulut dengan mulut tadi di situ. Itu apa ya? Risiko melesetnya tinggi. Risiko melesetnya tinggi. Yang menggunakan kerjasama yang tertulis itu saja bisa meleset. Nah, biasanya melesetnya itu kenapa? Karena ada poin-poin yang harusnya dituliskan, tetapi tidak dituliskan. Kalau ada teman Anda menjanjikan investasi, katakanlah, menjanjikan investasi nanti dengan bagi hasil sekian persen di situ, sekian persen rupiah di situ. Tapi apa yang terjadi setelah itu berjalan, sekian persen setelah berjalan, ini contoh kasus nyata ya, yang pernah saya lihat, bukan saya yang mengalami. Setelah berjalan sekian lama, kemudian tidak ada kabar di situ, tidak ada kabar, tidak ada beritanya. Kemudian ketika ditagih itu ternyata tidak mendapatkan hasil. Padahal dia harusnya investasi sekian, dapatnya sekian di situ. Kenapa? Dan itu bisa lolos secara hukum karena yang dituliskan di perjanjiannya itu adalah bagi hasil ketika untung di situ. Tetapi kalau di situ ditulis rugi, maka tidak ada aturannya di situ. Jadi kalau Anda membuat perjanjian itu harus hati-hati. Pastikan Anda memahami setiap poin-poin yang ada di situ. Karena takutnya seperti contoh yang itu. Jadi perjanjiannya itu hanya bagi untung, tapi tidak ada bagi ruginya. Dan uangnya malah hilang. Karena tidak ada tadi salah satu poinnya tidak ada bagi ruginya. Kemudian dalam perjanjian ini bukan undang-undang Indonesia ya, ini saya dapatkan dari bukunya. Nanti untuk yang Indonesia itu ada aturannya sendiri, tapi saya belum membaca secara lengkap. Mungkin minggu depan nanti akan saya sampaikan lebih detailnya. Yang pertama di sini dalam perjanjian itu harus tertulis judulnya. Judul itu terkait apa yang dijanjikan di situ. Ruang lingkupnya apa. Kemudian di sini sell by description, apa yang dijanjikan di situ. Kalau ini perjanjian terkait dengan procurement, maka produk apa yang dijanjikan di situ. Kemudian ada satisfactory quality, kualitasnya seperti apa. Nah ini kualitas ini kadang absurd ya, absurd karena kualitas itu kan dimensinya bisa berbeda-beda. Nah dimensi kualitas di sini sebaiknya harus dituliskan. Kriteria produk yang baik itu seperti apa, kriteria yang buruk seperti apa. Kemudian fitness for purpose, jadi tujuannya, kesesuaian dengan tujuannya itu di mana, nanti harus disesuaikan. Kemudian correspondence with sample, ini kaitannya keterkaitan atau hubungan dengan sampel yang ada, jadi sampel yang dikirimkan di situ. Katakanlah kan suatu perusahaan itu mengirimkan sampel kepada Anda. Sampelnya, contohnya yang dijual adalah spare part mobil. Setelah diuji, ternyata mampu menahan uji tekannya sampai sekian Newton, atau kemudian nanti diuji tarik sampai sekian satuan di situ, atau dilakukan uji kekerasan sampai sekian satuannya, saya lupa satuan itu. Kemudian Anda melakukan kontrak kerjasama, dan di situ harus dipastikan bahwa sampel yang dikirimkan itu sama dengan barang yang dikirimkan Anda setelah perjanjian itu. Katakanlah tadi yang kekuatannya sekian Newton itu harusnya juga sama. Kalau yang kemarin itu bahannya menggunakan bahan titanium, katakanlah, yang besok yang diterima juga bahannya titanium. Kalau kemarin sampel yang dikirim itu bahannya dari kayu jati, ya maka besok kalau sudah kontrak itu juga kayu jati. Jangan sampai nanti ketika awalnya itu sampelnya yang dikirim kayu jati, begitu
kontrak nanti yang dikirim kayunya kayu sengon di situ. Tentu akan memiliki kekuatan yang berbeda. Dan ini ada beberapa bagian, ada istilah yang ini menurut Goods and Service Act tahun 82, ini aturannya Amerika ya. Jadi yang harus ada adalah perawatan dan keterampilan. Jadi ada layanan yang layanan dengan kehati-hatian. Jadi setelah kontrak itu berjalan, setelah produk itu diterima atau setelah jasa itu diterima, maka apakah harus dilihat, harus tertulis di dalam perjanjian itu pasca pemasangannya atau pasca penerimaan itu seperti apa? Apakah ada garansinya atau tidak? Kemudian waktu, kemudian harga dan properti. Jadi di situ harus ada penjelasan-penjelasan tentang bagian-bagian ini. Jadi ketika ada ketidaksesuaian, apa yang harus dilakukan di situ? Apakah ada punishment ataukah mungkin ada hal yang harus dikembalikan atau yang harus dikurangi dan sebagainya di situ. Kemudian dalam pertimbangan yang ada dalam membuat kontrak tadi harus terkait dengan nilai ekonomis, kemudian kondisi yang terjadi, kemudian terkait dengan benefit atau keuntungan, kemudian ada pengembalian terhadap yang dijanjikan tadi, ada apa ya, semacam inilah, apa. Jadi kalau Anda di kontrak itu Anda memesan barang seharga 10.000, kemudian dari 100 yang Anda pesan itu yang 10-nya rusak, berarti kan kita harus memastikan ada pengembalian untuk yang 10 yang rusak tadi. Dan ini hubungannya, jadi nanti ketika Anda berada di dunia kerja, Anda bisa bekerja di salah satu bidangnya adalah procurement spesialis. Procurement spesialis ini dibutuhkan di perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa pembelian itu dilaksanakan secara tepat dan secara benar di situ. Dan bahkan di situ harus bisa dipastikan bahwa pemasok yang ada ini bisa mensuplai barang dalam jumlah yang sesuai dengan kualitas yang sesuai dan sebagainya. Dan ini adalah tugas bagian procurement. Nah, kalau nanti Anda mau belajar lebih lanjut lagi terkait dengan pengadaan barang, itu Anda bisa mengambil sertifikasi, semacam sertifikasi untuk procurement, apakah itu untuk sertifikasi yang pemerintah ataukah untuk yang swasta. Nah, ini saya lanjutkan dengan contoh untuk pengadaan barang pemerintah ya di sini. Ini contohnya pengadaan barang pemerintah. Ini contoh dokumen pemilihan, ini proyeknya apa, departemen atau lembaganya. Dan di sini ada beberapa dokumen yang harus dilampirkan. Karena ini kan terkait dengan negara ya. Jadi di sini kita harus melihat surat penawarannya. Kemudian ada dokumen kualifikasi, dokumen usulan teknis. Kemudian ada, sebentar ini tadi saya sudah lupa. Kemudian ada formulir rekapitulasi, kemudian surat jaminan penawaran, surat jaminan pabrikan, surat penunjuk penyedia barang (SPPB).
Kemudian di sini ada syarat umum kontrak-kontrak yang bisa di yang bisa di yang bisa di apa namanya keterangan dan daftar pasarnya, kemudian apa saja di sini nanti akan ditunjukkan. Selanjutnya adalah syarat khusus kontrak. Di sini ada keterangannya, syarat khususnya apa saja nanti akan dituliskan secara rinci. Kemudian ini adalah spesifikasi teknis dan gambar. Kalau di dalam pengadaan untuk swasta, untuk pabrik dan sebagainya, di sini juga seharusnya ini ada. Jadi jadwal pengiriman barang, kapan barangnya dikirimkan, jumlahnya berapa dan sebagainya itu nanti harus terkait. Kemudian di sini ada juga jadwal penyelesaian jasa terkait. Kalau ini kan barang ya, kalau yang ini jasa. Jasanya apa katakanlah? Jasa itu contohnya adalah menggambar desain atau memberikan layanan perbaikan dan sebagainya. Dan kalau kontraktor itu terkait dengan kapan proyek itu selesai di situ. Kapan waktu penyelesaiannya dan sebagainya. Kemudian ini ada spesifikasi teknis. Spesifikasi teknis ini terkait dengan nanti kaitannya dengan komponennya apa saja dan sebagainya, gambar pemeriksaan. Kemudian di sini ada daftar kuantitas dan harga untuk masing-masing barang yang ditawarkan atau yang dibuatkan perjanjian ini. Ini contohnya pengumuman pelelangan. Karena ini kaitannya dengan institusi pemerintah ya. Ini daftar klausul. Ini cara pembayaran dan sebagainya di sini sudah tersedia. Jadi di situ sudah tersedia. Kemudian ada lembar data pengadaan. Ini contoh lembaran-lembaran yang ada. Ini ada kalau di instansi pemerintah itu ada nama penjabat pembuat komitmen dan sebagainya. Kalau terkait dengan perusahaan ya nanti pejabat pembuatan komitmen ini terkait dengan jabatan-jabatan yang ada di perusahaan. Oke, saya lanjutkan ke bentuk dokumen penawaran. Ini contoh bentuknya. Ini dokumen klarifikasi. Di sini sudah ada keterangannya. Ini yang bertindak namanya siapa, kemudian CV-nya siapa dan sebagainya. Nanti di sini sudah akan dituliskan tahun anggaran berapa dan sebagainya. Di situ sudah akan dituliskan. Kemudian ada fakta integritas. Siapa nanti yang bertanda tangan. Kemudian yang selanjutnya adalah formulir isian kualifikasi. Di sini nama, jabatan yang bertindak dan sebagainya. Ini di sini sudah dituliskan data keuangan perusahaan dan sebagainya. Di situ juga sudah dituliskan. Kemudian dokumen usulan teknis. Ini contohnya dokumen usulan teknis, spesifikasi barang dan jasa, karakteristik kinerja barang, hal-hal yang mendukung usulan. Kemudian rekapitulasi PKBN. Ini terkait dengan pemerintahan, ini biasanya tingkat komponen dalam negeri. Berapa persentase komponen dalam negeri? Berapa persentase komponennya nanti ini bisa dihitung. Katakanlah sepeda motor itu punya 1000 komponen, katakanlah yang berapa persen yang dihasilkan dari luar negeri, berapa persen komponen yang dihasilkan dari dalam negeri contohnya. Kemudian ada surat jaminan penawaran. Ini surat jaminan penawaran seperti ini. Nanti akan ada
kesepakatan atau akan ada tanda tangan, siapa yang menandatangani di situ. Kemudian ada surat jaminan pabrikan di situ. Ini terkait dengan siapa saja yang memproduksi. Jadi ini syarat-syarat umum kontrak di sini sudah ada contohnya. Kemudian ada pembayaran dan sebagainya. Nah, ketika Anda berhadapan dengan kontrak di sini, kontrak pengadaan dan sebagainya seperti ini, jumlahnya biasanya tulisannya sangat panjang di situ, sangat panjang. Kalau yang apalagi yang dibeli jumlahnya banyak, itu akan sangat panjang. Tetapi perlu diingat, kalau itu Anda kelewatan nanti ada kata-kata yang tidak sesuai atau ada kata-kata yang bisa mengancam atau merugikan Anda, di situ Anda harus melakukan ini. Jadi Anda harus mengkonfirmasinya. Katakanlah kalau ternyata ada kata yang salah di situ. Kata-kata yang salah ini ketika nanti terjadi suatu sengketa di situ, kata-kata yang salah itu yang ada di dalam perjanjian itu bisa digunakan untuk menjerat Anda atau mungkin mengalahkan Anda. Contohnya seperti ini. Ini panjang ya, ini contoh yang pedomannya punya pemerintah. Kemudian ini contoh yang lebih sederhana. Ini contohnya pelaksana PT Niaga Alkestron, contohnya nilai kontraknya adalah 83 juta. Ini adalah surat perintah mulai kerja di situ. Siapa direkturnya? Ini. Kemudian jenis peralatannya. Ini. Kemudian di sini surat perjanjian kontrak ini apa saja yang dihasilkan di sini nanti bisa Anda pelajari detail-detailnya. Kemudian tugas dan pekerjaannya apa saja, kemudian kesepakatannya apa saja dan sebagainya. Di sini nanti bisa Anda baca dan bisa Anda ikuti nanti. Kalau kan tugasnya nanti akan membuat surat perjanjian kerjasama seperti ini. Kemudian ini kode rekening dan sebagainya. Nah, ini contohnya nanti bisa dibaca dan dipahami. Nah, untuk tugas Anda diminta untuk membuat surat perjanjian kerjasama di situ terkait dengan pengadaan suatu barang. Anda boleh terkait dengan pengadaan ini. Kalau yang dicontoh ini kan terkait dengan kontrak terkait dengan pemerintah ya di sini. Nah, silakan ini Anda bisa ganti dengan perusahaan Anda, seolah-olah Anda sebagai pembelinya di situ. Jadi seolah-olah Anda sebagai pembelinya, nama perusahaan atau nama instansinya itu silakan Anda yang menentukan sendiri saja. Sebaiknya itu nama-nama yang fiktif saja nggak masalah. Jadi contohnya PT Devito contohnya, Immanuel Devito, PT Devito Sejahtera contohnya. Atau mungkin PT yang lainnya. PT Arif Chandra contohnya. Boleh silakan. Nah, nanti silakan. Ya, silakan. Pak, maaf Pak, boleh lihat ini Pak. Suratnya Pak dikatasin Pak. Oh, yang ini ya. Iya Pak, contohnya. Contohnya ini. Iya Pak. Ini tidak harus dari sini, nanti cukup sampai sini saja yang ini. Surat perjanjian kontrak. Nah, ini nomornya bisa Anda kasih nomor sendiri. Kemudian nanti poin-poinnya bisa Anda modifikasi. Contohnya kalau yang di sini kan pengadaan alat laboratorium apa gitu. Nah, ini karena ini nanti di tempat Anda kan bukan terkait dengan instansi pemerintah ya, lebih terkait dengan swasta di situ ya, tidak usah pakai istilah APBD dan sebagainya. Nanti yang penting di situ di perjanjian itu silakan Anda buat seringkas dan selengkap mungkin
Jadi ringkas itu dalam arti yang tidak penting ya dibuang. Kemudian kalau bisa poin-poin yang harus ada di dalam kontrak itu tersebut di sana. Nah, terkait dengan alat atau material apa yang diadakan di situ, nanti silakan Anda buat sendiri. Karena tugasnya individu ya. Tugasnya. Jadi nanti silakan Anda buat sendiri, perusahaannya apa, kemudian kopnya seperti apa. Kalau mau dikasih logo, boleh silakan. Untuk latihan kasih logo apa di situ, silakan saja. Kemudian nanti nama-nama yang ada di sini ini mungkin bisa Anda pakai nama teman Anda. Ini Anda sebagai pembuatnya ya. Jadi pembuatnya ini Anda yang membeli. Jadi kalau Anda yang membeli itu berarti pihak pertama di situ. Pihak pertama nanti adalah Anda. Pihak kedua itu adalah mitra Anda. Nah, nanti mitranya itu PT atau CV atau UD silahkan saja. Jabatannya apa, silahkan ada yang membuat. Kemudian kalau yang nomor-nomor ini dihilangkan saja. Yang apa? Mohon izin, Pak. Ya, silahkan. Share screen-nya belum terlihat, Pak. Oh, bentar, tadi masih ini ya. Oke. Yang ini ya. Oke. Saya tadi pindah slide. Yang ini, Mas. Contoh sederhananya seperti ini. Ini pemerintah. Kalau yang ini kan pemerintah ya, nanti bisa Anda ganti dengan PT. Kemudian di situ surat perjanjian kontrak, ini nomornya silakan Anda isikan sendiri. Tahunnya tahun saat ini. Kemudian nama di sini, nama ini adalah nama Anda. Nanti mau dikasih jabatan direktur juga boleh, owner juga boleh, silakan. Alamatnya pakai alamat rumah Anda saja. Kemudian jabatannya apa di situ, sebagai owner atau sebagai apa di situ, silahkan. Kemudian di situ untuk yang ini dasar-dasar seperti ini di skip saja nggak apa-apa. Yang penting nanti yang harus muncul adalah poin-poin kerjasamanya itu seperti apa. Nah, nanti Anda bisa modifikasi dari surat-surat perjanjian yang sudah ada. Tetapi nanti harus disesuaikan ya, jangan sampai di depan itu perjanjiannya tentang pembelian piston atau pembelian seker atau pembelian ban, tetapi kok di belakang nanti muncul produk yang berbeda di situ. Jangan sampai seperti itu. Nah, nanti di sini ada jangka waktu pelaksanaannya, kapan itu silakan Anda yang menentukan juga. Ini keadaan kahar, ini nanti kalau ada bencana seperti apa, ini silakan Anda lihat dan Anda tuliskan di situ dalam perjanjian ini. Kemudian harganya berapa, nanti silakan ada yang memberikan harga sendiri. Oke, kemudian penyelesaian perselisihan dan sebagainya. Kemudian nanti di sini harus ada pihak pertama, itu Anda sebagai pemesan, pihak kedua adalah mitra Anda. Mau dikasih gelar juga boleh, silahkan. Contohnya siapa gitu, contohnya Mas Chandra Widianto, nanti dikasih gelar apa, dokter atau apa, boleh saja, silahkan. Tetapi nanti nick-nya di sini ini bisa diganti dengan NIK, nomor induk kepegawaian, atau nomor induk mahasiswa juga boleh, NIM itu juga boleh, atau NPM juga boleh. Ini silahkan nanti namanya sesuai dengan nama Anda di situ. Jadi namanya tetap sesuai nama Anda, mau dikasih gelar juga boleh, silahkan. Karena kan ini hanya surat apa ya, surat membuat surat kerjasama. Nanti ini teman Anda, mungkin siapa, atau orang adik Anda dan sebagainya, boleh saja namanya ditulis di situ. Oke, itu saja. Apakah ada pertanyaan? Apakah di setiap pasal itu perlu dituliskan semua ya, Pak? Ya, nanti Anda bisa melihat di perjanjian ini. Nanti kalau ada yang tidak perlu ya tidak usah dituliskan di situ. Jadi kalau yang tidak perlu, contohnya tempat kedudukan, ini tempat kedudukan hukum contohnya, ini di mana nanti bisa Anda
tinggal Anda tuliskan sesuai dengan contoh-contoh yang sudah ada di situ. Tapi kalau Anda mau merubah di situ boleh, silakan. Yang penting Anda bisa memahami isi dari pasal-pasal itu terkait dengan apa, kemudian substansinya untuk apa, dan sebagainya. Itu apakah ada pertanyaan? Nah, nanti kalimat-kalimatnya Anda boleh pakai kalimat-kalimat yang ada di sini. Tetapi nanti kalau ada yang tidak sesuai, ya nanti silahkan Anda sesuaikan. Jadi tidak semuanya membuat baru, tidak seperti itu. Seperti itu saja. Apakah ada pertanyaan? Nah, ini presensinya tadi sudah saya sampaikan di WhatsApp group ya. Ya, itu saja dari saya. Silahkan nanti dikerjakan untuk Pak, linknya taruh di mana Pak tadi? Oh ya, di WhatsApp group sudah. Oh iya Pak. Belum? Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan hari ini. Silahkan Anda buat suratnya yang jelas, nanti nama, alamat dan sebagainya itu menggunakan alamat Anda masing-masing. Ya, gimana? Silahkan. Iya Pak, ampun Pak. Ya. Ada di WA Pak, di grup. Ya, oke. Itu saja. Sekian. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.